Sebuah film Juno tahun 2007. Seorang gadis yang masih kelas 9 udah berani main coba-coba. Lempitnya ditusuk hingga tekdung proses. Lalu bagaimana keseruannya? Kita langsung ke alur cerita film Juno. Kita disaksikan dengan seorang gadis muda yang sedang menyesali gara-gara kursi merah itu. Lalu kita flashback ke awal kejadian, di mana gadis yang bernama Juno ini coba-coba ditanamkan terong lembah yang masih sempit dengan teman kakak kelasnya. Lalu dia kembali datang ketiga kalinya ke sebuah toko untuk membeli sebuah alat tekdung. Ternyata hasilnya positif brosis. Wajah Juno biasa saja, tidak panik, namun mencoba mengakhiri hidupnya. Tapi itu bercanda, namun mentalnya sangat kuat. Lalu dia kembali ke rumahnya dan menelpon sahabatnya, mengatakan kalau dirinya sudah kebobolan dan mengalami tekdung. Juno yang ingin memberitahu kepada sang pacar meminta bantuan agar dirinya membantu untuk memberitahu kepada sang pacar. Lalu pada keesokan paginya, dengan persiapan yang dibantu oleh temannya, lalu kita diperlihatkan pria yang bernama Blacker sedang menyiapkan dirinya untuk berolahraga. Dia kekasih Juno, namun ketika hendak keluar dirinya dikagetkan dengan Juno yang sedang duduk di kursi merah. Sebuah saksi bisu mereka berdua telah melakukan tanam terong di kursi merah itu. Blacky yang tidak tahu naung menaung apa tujuannya Juno dengan kursi itu. Lalu Juno secara terang menderang seperti wajahnya Black yang sedang menyambut pagi di musim salju, mengatakan kalau dirinya sedang tekdung. Juno meminta keputusan kepada Black, namun Black yang kelihatannya sok tidak bisa memberi ulasannya. Namun keputusan Juno untuk melepaskan tekdungnya itu. Ketika di rumah, Juno mencoba menghubungi tempat abortion. Namun ketika melakukan abortion malah diajarkan bagaimana tata cara memakai pelindung terong. Di saat di tempat abortion yang lain malah resepsionisnya mengatakan jika di dalam perut Juno sudah memiliki kuku. Berita tentang Juno sudah diketahui oleh temannya. Spanduk besar agar Juno tidak abortion isi perutnya. Lalu Juno menemui temannya dan sang teman mencarikan solusi agar Juno mencarikan keluarga untuk mengadopsi anak dari Juno, dan cara bagaimana memberitahu kepada sang ayah dan ibunya. Dengan didampingi oleh temannya, Juno dengan sangat mudah dengan gaya mentalnya menjelaskan apa yang sudah menimpa terhadap dirinya. Dan Juno mengatakan jika dia sudah tekdung. Juno menjelaskan kalau Juno sudah menemukan keluarga sang bayi. Di keesokan paginya, sang megrup dengan Juno datang ke rumah orang yang sudah bersedia untuk merawat bayi Juno. Jika nanti sudah keluar, mereka disambut oleh sang istri bernama Vanessa dan sang suami bernama Max Lorin, didampingi pengacaranya. Namun Juno orangnya yang tanpa basa-basi, tidak butuh pengacara dari Vanessa. Dia sudah menggunakan cara lama. Jika bayinya sudah brojol, maka dia akan memberikan bayi itu dengan keranjangnya. Juno meminta izin untuk memastikan jika calon keluarga dari anaknya itu orang baik-baik saja dan mencoba melihat-lihat di sekeliling rumah itu. Namun ternyata Juno dan Max satu frekuensi yang jiwa-jiwanya mental. Namun sang istri tidak suka dengan kebiasaan suaminya itu. Lalu Juno pun pamit pulang kepada keluarga mereka. Di sekolah, perut Juno semakin kian membesar. Black yang perhatian, dia membawakan makanan buat Juno dan mengajaknya nonton. Namun karena Juno sehabis sekolah ingin USG, dia menolak. Di rumah sakit, Juno sangat bahagia sekali ketika melihat sketsa anaknya yang sudah mulai kelihatan. Lalu dia datang ke rumah Vanessa. Namun Juno hanya bertemu dengan Mark, sedangkan Vanessa sedang lembur di kantornya. Mark yang seorang kompresor, dia hanya kerja di rumah.
Juno menunjukkan hasil USG-nya, namun wajah Max biasa-biasa aja, malah menunjukkan sebuah kaset rock tahun jadul. Karena Juno juga anak rock, dia pun sangat happy-happy saja. Karena Vanessa sudah datang, Max langsung mematikan TV-nya dan Juno berpura-pura langsung memberikan hasil USG-nya dan dia langsung pamit pulang. Ketika Juno sampai di rumahnya, sang ibu memarahinya jika Juno tidak pantas datang ke rumah orang yang sudah berkeluarga. Apalagi seakan-akan Juno ingin segera memberikan bayi itu kepada Max. Karena Juno kesal dengan dinasehatin ibunya, Juno pergi ke rumah Black dan menenangkan dirinya. Vanessa yang sudah mempersiapkan kamar untuk sang bayi, Max hanya mengangguk-ngangguk saja. Lalu pada keesokan paginya, Max menghubungi Juno. Max ingin menunjukkan sesuatu kaset CD untuk Juno. Juno mengajak Black, namun Black sedang tidak bisa karena dia ingin menonton konser dengan seorang gadis. Jelas Juno sangat marah besar hingga dia berkaca-kaca matanya. Dia datang seorang diri. Max langsung menyalakan kaset CD yang lebih tua dari Max itu. Lalu mereka berpelukan. Namun di tengah-tengah kesaduhan musik, Max mengatakan jika dia tidak siap menjadi seorang ayah dan ingin menceraikan istrinya jika sang istri tetap mengadopsi anak dari Juno. Karena alasan yang dikatakan Max adalah ingin menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang rocker. Dan Vanessa harus menentukan pilihan suaminya itu atau memilih dari anak Juno. Namun Vanessa lebih baik cerai dari hidup seorang rocker. Lalu Juno pun pergi dengan muka yang sangat bersedih. Di malam harinya Juno datang ke rumah Vanessa yang sedang lagi membahas perceraian mereka. Jika Juno tetap akan memberikan bayi itu kepada Vanessa. Di pagi harinya Juno menemui Black yang sedang berolahraga. Jika pria yang benar-benar tidak suka rock itu adalah Black yang mencintainya dengan bahagia dengan perut Juno yang kian sudah semakin membesar. Intinya Black itu cuy suka wanita hamil. Makanya Black berani tekdong Juno. Ketika di rumah, Juno merasakan kesakitan bertanda Juno sudah siap melahirkan. Namun ketika anaknya itu sudah beronjol, Juno menangis. Namun Black datang dan menenangkan Juno yang sangat berat memberikan anaknya itu kepada Vanessa. Namun demi masa depannya untuk melanjutkan sekolah, Juno harus ikhlas. Dan di akhir film, Juno dan Black sedang berlatih bermain gitar, sedangkan Vanessa sangat bahagia dengan cita-citanya ingin memiliki seorang anak. Dan film pun selesai. From the 9-1, switch that over, that's the young blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna fuck.